Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Selamat datang di channel Salib Putih yang kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan channel Salib Putih. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara senantiasa berada dalam genggaman kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat, mencermati perkembangan kehidupan di sekitar kita terkait dengan pandemi COVID-19, maka saudara, kiranya kita patut bersyukur bahwa sekalipun nampaknya perlahan, namun pandemi ini sedikit demi sedikit kita melihat mulai teratasi. Namun demikian saudara, bahwa bukan berarti resiko yang diakibatkan oleh COVID-19 ini kita abaikan. Tetap saudara, bahwa resiko daripada terkena atau terpapar oleh COVID-19 ini masih cukup besar. Itulah sebabnya pemerintah terus menganjurkan agar supaya kita tetap mendisiplinkan diri, menjaga kesehatan dan sebagainya. Namun terlepas daripada COVID-19 yang memang beresiko bagi kehidupan setiap orang, kehidupan ini sendiri memang penuh dengan resiko. Banyak hal yang kita tidak duga bisa saja terjadi, bisa saja kita alami. Mungkin sebagai contoh saudara, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau kita melihat mungkin beberapa bulan lalu sebelum pandemi ini merebak, orang sedang, mungkin para pengusaha sedang bersukacita karena usaha mereka mengalami kemajuan-kemajuan, keuntungan demi keuntungan diraih. Namun tiba-tiba ketika pandemi ini terjadi, dalam waktu singkat, begitu banyak perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Sukacita karena berbagai kemajuan dan keuntungan-keuntungan usaha dalam sekejap sirna. Orang sedang bersukacita, saudara, karena kesuksesan dalam karir dan pekerjaannya. Namun dalam waktu singkat, keterpurukan harus dihadapi. Karir hancur, kehilangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi saudara, hal-hal yang sungguh tidak diduga terjadi, melanda kehidupan manusia. Bahkan negara-negara maju, negara-negara yang kuat, terkacaukan oleh pandemi ini. Yang memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pandemi COVID-19 ini menyadarkan bahwa betapa lemahnya manusia. Pandemi ini membuat orang untuk kiranya mau mengkoreksi diri,
bahwa sehebat-hebatnya manusia, hakikatnya dia tetap adalah makhluk yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang lemah, kita dikitari oleh berbagai ancaman-ancaman dalam kehidupan ini, yang dalam waktu tidak kita duga bisa saja merenggut dan menghancurkan kehidupan kita. Pertanyaannya ialah, saudara, bagaimana kita sebagai orang beriman mensikapi lingkungan kehidupan kita yang penuh dengan resiko dan ancaman itu? Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat kepada firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal 2, ayat yang kedua dan ayat ketiga. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, demikian firman Tuhan. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kedua ayat ini, perlu kiranya kita memahami terlebih dahulu apa dan bagaimana kitab Kidung Agung ini yang seringkali cukup sulit dipahami oleh orang Kristen. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kidung Agung dituliskan oleh Raja Salomo, yang ketika kita membaca dan merenungkannya, maka kita harus mengerti kunci untuk melihat dan memahami kitab Kidung Agung ini. Kunci itu ialah, saudara, bahwa di dalam kitab Kidung Agung, Raja Salomo merefleksikan hubungan antara Allah dan umatnya, hubungan antara Allah dengan jemaatnya, sebagai hubungan antara suami dan istri. Allah itu adalah mempelai laki-laki, dan jemaat itu adalah mempelai wanita. Allah adalah kekasih yang sejati, dan jemaat, orang percaya, adalah kekasih daripada Allah. Nah, saudara, dengan pemahaman itu kita melihat firman yang telah kita dengar bersama tadi, di mana pada bagian pertama, yaitu ayat yang kedua, Sang kekasih yang sejati, yaitu Allah, Dia mengungkapkan, Tuhan mengungkapkan dan menggambarkan seperti apa kekasihnya, yaitu umat Tuhan, yaitu jemaat, yaitu kita. Saudara, di sini dikatakan bahwa seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Bahwa di antara bangsa-bangsa, di antara semua manusia, orang percaya bagaikan gadis-gadis dan digambarkan sebagai bunga bakung. Namun, saudara, bunga bakung ini dia hidup dan tumbuh
dengan dikitari oleh semak duri. Kita tahu bunga bakung, kelopaknya itu begitu lembut, kelopaknya itu begitu halus. Sehingga ketika ia tumbuh, ia berada di tengah-tengah semak-semak duri. Kita bisa bayangkan resiko yang harus dihadapi oleh bunga bakung ini. Ketika dia salah bergerak, ketika dia salah bertumbuh, maka saudara, ia akan bertumbuh kepada semak duri, ke arah semak duri ini, dan dia bisa tercabik-cabik. Atau sebaliknya, bahwa duri-duri yang tajam itu, sewaktu-waktu, dia bisa saja bukan hanya menggores, tetapi dia merobek dan mencabik bunga bakung ini. Dan sebagaimana di awal renungan ini, seperti itulah keberadaan kita. Kita seperti bunga bakung yang dikitari oleh semak duri, dikitari oleh berbagai ancaman dan resiko. Namun melalui firman Tuhan ini, saudara, kita diingatkan, bahkan kita dihiburkan oleh firman Tuhan ini. Memang, saudara, kita ini bunga bakung yang lemah, yang mudah saja dicabik-cabik oleh pencobaan hidup, oleh kejahatan, oleh kriminalitas, oleh sakit penyakit, dan sebagainya. Namun, saudara, kita ini bukan sembarangan bunga bakung. Kita adalah bunga bakung milik Allah. Sebagai pemilik, Allah tentu sangat bertanggung jawab atas bunga bakung miliknya itu. Ia tidak akan pernah membiarkan duri-duri yang tajam itu menghampiri dan mencabik-cabik daripada kelopak-kelopak bunga bakung yang lembut itu. Tangannya yang perkasa akan melindungi, akan melingkupi bunga bakung itu. Tangan Allah yang perkasa senantiasa akan menjaga dan melindungi langkah-langkah kehidupan kita, sekalipun di kiri kanan kita penuh dengan ancaman. Di depan sana ada begitu banyak resiko kehidupan yang menanti. Tapi tangan Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, Ia akan setia menjaga, melindungi kita. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Sekalipun di sekitaran hidup kita ada begitu banyak ancaman-ancaman, ada banyak rancangan-rancangan jahat, ada begitu banyak sakit penyakit. Ketika kita menyadarkan diri kita, aku adalah bunga bakung milik Allah. Dan Allah sebagai pemilik diriku, pemilik kehidupanku, Ia sangat bertanggung jawab untuk melindunginya. Yang kedua, saudara, pada ayat yang ketiga, dikatakan bahwa seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di sini kekasih Allah sang mempelai wanita, yang dalam hal ini diwakili oleh Raja Salomo, menyaksikan, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah sang kekasih yang sejati itu ibaratnya seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Kita tahu di hutan ada begitu banyak pohon.
Bahkan ada begitu banyak pohon yang jauh lebih besar, lebih kokoh, nampaknya lebih kokoh, lebih rindang dibandingkan dengan pohon apel. Tetapi Salomo, dari pengalaman imannya, dari keyakinan imannya, dia menyatakan, Allah kita bukan bagaikan pohon beringin yang besar dan kuat. Dia bukan pohon jati, tetapi ia adalah pohon apel. Mengapa? Allah digambarkan seperti pohon apel. Dijelaskan dalam bagian berikutnya, di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Bahwa saudara, mungkin pohon apel jauh lebih kecil, lebih pendek mungkin dibandingkan dengan pohon-pohon di sekitarnya. Namun, pohon apel itu juga bisa menaungi, bisa memberikan keteduhan bagi mereka yang mau duduk di bawah pohon apel ini. Artinya, saudara, bahwa Allah, Dia adalah perlindungan, Dia adalah perteduhan, Dia adalah pernaungan bagi orang yang mau datang, bagi orang yang mau bersimpuh di bawah naungan kasih-Nya. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, saudara. Namun juga dikatakan bahwa buahnya manis bagi langit-langitku. Bahwa pohon apel bukan hanya juga bisa memberikan keteduhan, bukan hanya sebagai tempat berteduh, sebagai tempat bernaung, tetapi pohon apel juga bisa memberikan buah-buah yang bermanfaat, yang akan menjawab kebutuhan-kebutuhan orang yang bernaung di bawahnya. Ya, saudara, bagi orang yang bernaung di bawah pohon apel, kalau dia haus, dia tinggal petik. Ketika dia lapar, buah apel itu akan menjawab perutnya yang lapar. Inilah yang membedakan pohon apel dari pohon-pohon yang lainnya di dalam hutan. Bahwa disinilah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dia bukan hanya tempat perteduhan dan pernaungan bagi orang-orang yang mau datang, bersimpuh dan berteduh di bawahnya. Akan tetapi, Allah kita di dalam Yesus Kristus juga adalah jawaban bagi segala perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kembali kita melihat awal renungan ini bahwa hidup ini penuh dengan resiko dan ancaman. Malam ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa saudara, memang kita kecil dan lemah. Seperti bunga bakung. Kelopaknya rentan untuk dicabik-cabik oleh apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi malam ini kita diingatkan kita bukan sembarangan bunga bakung. Kita tidak perlu takut, saudara, melangkahkan kaki dalam kehidupan ini. Sekalipun di sekitar kita ada begitu banyak hal yang siap menghancurkan hidup kita. Tapi Allah sebagai pemilik kehidupan kita, sebagai pemilik daripada bunga bakung itu, tangannya selalu siap menjaga dan melindungi. Bahkan saudara, ketika karena kelalaian bunga bakung ini,
Bunga bakung itu mungkin tercabik oleh duri-duri yang tajam. Sebagai pemilik, Allah adalah Allah yang bertanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan bunga bakungnya itu terusakkan, terluka. Dengan kasih dan kuasanya Dia akan memulihkan setiap kelopak bunga bakung yang tercabik. Demikian pun saudara, di tengah-tengah berbagai ancaman baik, ancaman atas kesehatan kita, ancaman atas perekonomian kita, ancaman atas karir pekerjaan kita, usaha kita. Malam ini, saat ini kita juga diingatkan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Ketika kita mau datang bernaung di bawah kaki Allah, maka saudara, Allah adalah tempat perteduhan. Bahwa kasih Allah itu akan memenuhi, akan menjawab segala perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Mari saudara, kita lanjutkan ayunan langkah kehidupan kita sambil bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku memang bunga bakung yang lemah, tapi Engkau adalah pemilik kami yang akan senantiasa melindungi. Tuhan memberkati saudara. Amin.